Nah, kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Suryo Adi Chandra. Saya adalah temannya dari orang tua dari anak-anak semua di sini. Nah, malam hari ini saya akan membawakan untuk kelas coding, tapi kita ke technical meeting dulu malam hari ini. Untuk technical meeting ini nanti saya rekam, tidak jadi di streaming. Nanti yang belum bisa join bisa ikut ke streaming, melihat channel YouTube-nya. Lanjut ya. Nah, untuk coding yang akan kita latih bersama-sama malam hari ini, untuk coding yang akan kita mulai mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan, kita nanti ada 3 basic. Jadi kita akan belajar basicnya dulu sampai ngerti semua anak-anak di sini. Ada basic 1, basic 2, basic 3, basic 3. Oke, sebentar. Nah, halo malam. Nah, kita akan bagi ke 3 part, yaitu basic 1, basic 2, dan basic 3 untuk coding ini. Nah, kenapa dibagi 3 part? Karena coding ini kan luas cakupannya. Jadi mungkin yang masih yang kelas berapa? Di bawah kelas 3 boleh bunyikan mikrofonnya yang di bawah kelas 3 SD. Ada enggak? Atau yang belum SMP yang boleh bunyikan suaranya. Yang belum SMP ya, belum SMP. Nah, nanti kemungkinan ini kan nanti yang join di sini kan banyak sekali, ada yang SD, SMP. Nah, nanti kita bagi ketiga kelas ini, dan masing-masing kelas ini dan untuk masing-masing pembagian ini nanti kita akan ulang terus-menerus sampai semuanya pada mengerti. Nah, apa sih isinya untuk basic 1? Nah, kita akan belajar mengenai siapa itu? Kak Endang ya. Endang Wah, ini tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke. Untuk basic 1, nanti kita akan belajar mengenai struktur penulisan di Python yang pertama. Seperti apa sih kita belajar Python? Kemudian kita akan belajar mengenai pendeklarasian variabel. Variabel itu apa? Variabel itu seperti ember. Jadi kita memiliki ember yang bisa kita isi data-data. Data untuk apa? Untuk nanti diproses oleh aplikasi yang akan kita buat. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar logika matematika sederhana. Misalnya dari adik-adik sekalian, anak-anak sekalian sudah belajar matematika di sekolah, misalnya 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, kita akan tuangkan ke Python. Kemudian kita akan belajar lagi bagaimana membuat rumus luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Nah, apakah Python bisa? Python bisa dibuat untuk logika matematika sederhana, ataupun nanti yang kompleks ataupun yang rumit. Kemudian kita akan belajar juga mengenai input data. Bagaimana nanti untuk kita berinteraksi dengan aplikasi yang kita buat, bagaimana kita nanti memasukkan data dan sebagainya. Kemudian kita akan belajar pengkondisian. Jadi kita akan mengkondisikan jika terjadi A, jika ada inputan A, maka akan terjadi B. Nah, ini yang basic modul basic yang pertama. Ada yang ditanyakan enggak kira-kira?
Yang mau tanya boleh buka mic-nya. Kalau nggak ada, kita teruskan dulu ya. Kemudian untuk basic yang kedua, kita akan belajar mengenai apa itu fungsi. Kita akan menggunakan namanya reuse kode. Jadi kita tidak usah menuliskan kode yang panjang sekali, banyak sekali, tapi kita bisa dengan melakukan pembuatan function. Dengan function kita akan menyingkat untuk pembuatan coding kita. Kemudian kita juga, kita ke basic. Oh, hapus. Ya, kehapus basic 2-nya. Basic 2 nanti kita akan belajar mengenai perulangan, kehapus ini. Perulangan, dan kemudian setelah perulangan selesai nanti kita akan belajar ke basic ketiga, yaitu ke function. Kemudian setelah function oke semuanya, kita akan membuat daftar atau list, atau tuple, atau set, atau dictionary. Jadi kita istilahnya belajarnya tidak langsung banyak. Kita akan membuat sebuah kelas coding yang menyenangkan, saling sharing satu sama lain. Kemudian kita akan membuat project-project kecil. Setuju tidak? Boleh mikrofonnya dinyalakan. Siapa yang sering nge-game angkat tangan? Sarah Susanto. Yang sering nge-game siapa angkat tangan? Ada? Ya. Ini kemarin kan saya membuat kelas coding untuk ekstrakurikuler di salah satu SMP. Kita ada project nih. Kita ada sebuah project untuk anak-anak nanti di akhir periode ya. Akhir periode ada project. Kita matikan dulu ya mikrofonnya ya. Oh, tidak bisa. Kita akan membuat project, membuat bot untuk game. Nah, nanti kalau ada ide-ide yang lain, kita akan fasilitasi untuk ide-ide yang lain ya. Oke, lanjut dulu ya, biar tidak kelamaan ya. Nah, cara belajar kita nanti di extra coding ini, di kelas coding ini adalah learning by doing. Maksudnya apa? Kita akan belajar seperti apa untuk kita akan belajar mengenai bagaimana konsepnya. Habis konsep dijelaskan, nanti kita akan paralel, kita akan langsung membuat codingnya. Jadi kita akan membuat permasalahan apa sih yang bisa kita pecahkan dari coding. Nah, aturan dalam belajar kita ada 3 aturan. Pertama, tutor akan menjelaskan di rumah. Dan tutor menjelaskan dan teman-teman semua yang di rumah mencoba juga di rumah, siapkan semuanya dan semuanya akan direkam dan akan diupload ke YouTube. Yang kedua, matikan mikrofon dan angkat tangan atau raise hand. Ada gambar tangan kan di di Google Meet. Bila akan bertanya, jangan istilahnya langsung rame-rame ya, satu persatu ya nanti ya. Angkat tangan dulu, habis angkat tangan nanti baru nanti bertanya, setelah dipersilakan. Biar nanti satu sama lain tidak saling bingung waktu bertanya. Yang ketiga, belajar tidak ada yang instan. Maksudnya apa? Mungkin si A lebih cepat karena sering latihan. Nah, si B kalau misalnya kurang ngerti, boleh bertanya, tapi jangan lupa juga belajar. Dan jangan merasa minder. Karena apa? Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Dan di sini kita belajar coding bukan untuk saling mengejar satu sama lain, tapi kita saling belajar satu sama lain. Oke, lanjut dulu ya. Nah, kemudian setiap akhir periode atau mungkin di tengah-tengah periode kita akan membuat proyek-proyek kecil. Nah, keuntungannya kita belajar di rumah. Dan kemudian satu lagi ini kemarin ada informasi bahwa akan ada lomba coding. Nah, mungkin lomba coding yang dimaksud ini mungkin beda dengan Python.
beberapa akan menggunakan aplikasi pemrograman yang lain, tetapi secara logika antara Python dan aplikasi lain logika bisa dipakai. Jadi maksudnya apa? Kita belajar Python karena Python itu paling gampang untuk dipelajari. Nah, logika itu nanti akan kita pakai untuk lomba coding. Nah, bimbingan semua gratis ya. Jadi nanti ketika ada yang mau ikut lomba coding, nanti kita informasikan di sini ataupun di grup. Nanti kita akan coba bantu fasilitasi. Dan mewakili sekolah masing-masing ya, bukan di grup ini, bukan mewakili grup ini. Kemudian selanjutnya, nah, kenapa kok kita pakai Python? Karena itu adalah bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dipahami di antara bahasa pemrograman yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bisa dipergunakan di banyak bidang. Misal ada yang suka pernah dengar AI, kita membuat website, ataupun senang robotika, ataupun ke data analis dan sebagainya, Python banyak sekali digunakan. Kemudian komunitasnya banyak, jadi istilahnya pengguna Python itu bukan 1-2 tapi sudah ribuan. Karena Python sudah dipakai, dibuat mulai tahun 1998. Mungkin anak-anak di sini belum lahir, Python sudah lahir duluan. Kemudian ya masih banyak yang lain. Oke, kapan akan dimulai? Minta masukan dari anak-anak semua, kapan mau akan dimulai? Ada ide kapan mau dimulai untuk codingnya? Saya ngikut mau hari apa? Tadi ada beberapa yang barusan informasi bahwa barusan pulang ekstrakurikuler. Lebih nyamannya kira-kira hari apa? Saya ngikut aja. Boleh? Buka mic-nya enggak apa-apa, nanti kita ngobrol bareng-bareng. Boleh kasih ide? Oke, Hans bilang Selasa malam. Ada lagi yang lain, kita akan voting bersama-sama. Selasa atau Kamis? Oke. Ini Samuel. Oh, Samuel. Samuel. Berarti hari apa kira-kira kita mau mulai? Boleh minta usulan? Selasa berarti ya? Selasa malam aja ya? Selasa malam jam berapa? Jam 6:30 gitu ya? 18.30 sama seperti hari ini ya? Oh, Selasa malam Sarah ada les. Atau hari apa? Hari Kamis? Nggak apa-apa hari Kamis. Oke, Kamis ya, kita mulai ya. Weekend bisa? Weekend bisa, weekend. Jangan weekend. Weekend saya melayani sekolah minggu, hari Minggu. Hari Minggu melayani sekolah Minggu. Sabtu buat persiapan tuh. Apa ya? Hari Jumat ya. Jumat pada bisa apa enggak? Jumat pada bisa atau hari apa? Jumat bisa, bisa. Jumat ya. Kita mulai jam 6:30 malam ya. Nanti mungkin setiap pertemuan sih 1,5 jam ya. Nanti saya langganan Google One dulu. Ternyata cuma 1 jam kalau tidak langganan. Oke, berarti Jumat ya. Kita ketok palu. Tok, tok, tok. Senin, Rabu, Jumat. Aduh, latihan si Samuel. Senin, Rabu, Jumat. Berarti hari apa?
Kalau Sabtu kemungkinan nanti akan ada yang apa mungkin latihan. Kamis aja. Gimana kalau Kamis? Yang lain? 6:30 nggak apa-apa atau jam 7 malam nggak apa-apa? Bisa sih Kak kalau cuma tapi lambat masuk kelas. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang terlambat Jumat aja nggak apa-apa ya. Nanti yang terlambat nanti untuk yang awal-awal itu nanti kan semuanya kan direkam. Saya masukkan ke YouTube. Nanti ngikuti dari YouTube aja kalau yang yang belum bisa hadir. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang kurang mudeng, nggak kurang ngerti, bisa lihat replaynya dari YouTube ya. Oke, berarti hari Jumat aja ya, Jumat 6:30 ya. Kemudian kita akan coba gini, anak-anak sekalian, kita nanti akan memakai, sementara kita tidak akan menggunakan aplikasi yang diinstal di komputer, kita pakai online semua. Nah, ini saya kirim ke grup ya. Sudah saya kirim ke grup. Jadi kita akan pakai online compiler dari Python. Maksudnya apa? Kita tidak usah install-install, kita akan coba-coba semua di sini. Nah, Python itu semudah apa sih? Jadi kalau kita biasa orang menuliskan pertama kali ketika mengenalkan yang namanya coding, itu kita selalu pakai kata namanya hello world. Biasa menampilkan hello world kan macam-macam caranya. Python kita mudah sekali. Kita tinggal tuliskan ini, print hello world. Nah, kita klik run kalau yang di sini. Nah, shell ini adalah menampilkan hasil dari apa yang kita kerjakan di sini. Halo malam Alicia. Nggak apa-apa ya teman-teman. Kita masuk sudah ke materi ya dikit ya. Ya, nanti bisa dilihat rekamannya ya. Iya Kak. Ya. Maaf ya terlambat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini yang dimaksud dengan semudah itu di Python. Kita mau menuliskan apa sih? Kita menuliskan hello world, ya kita tinggal ketikkan print hello world. Nah, biasa kalau yang namanya string nanti kita akan belajar itu siapa ini? Oscar. Halo Om Oscar, selamat malam. Jadi biasa kalau di Python kita tuliskan selalu kalau string kita kasih petik 2 atau petik 1. Di depan petik 1, belakang petik 1. Biasa seperti ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini bisa jalan. Kemudian petik 2 di sini kita ganti petik 2. Oke, ini juga jalan. Nah, tapi tidak boleh petik 1 dan petik 2. Harus petik 1, belakang petik 1. Jadi kan ada error di sini. Nah, Python ketika ada error, dia akan tampilkan error. Errornya di mana? Di sini loh. Jadi Python itu sebuah bahasa pemrograman yang sangat ya dipelajari masih bisa lah. Tidak terlalu sulit dibanding bahasa pemrograman yang lain. Oke, yang tadi yang disebut juga dengan variabel itu apa? Kita akan belajar juga nanti. Kita akan menyimpan, misalnya kita tuliskan variabelnya, kita kasih nama, kita buat embernya, wadahnya namanya misalnya kelas. Kita kasih kelas itu angka 1, 12. Nah, ketika kita mau lihat berapa isi kelas apa sebenarnya, kita tinggal tuliskan print kelas.
Tara, selesai. Nah, shell ini akan menampilkan apa yang akan kita ketikkan di sini. Nah, nanti setelah kita sudah selesai ke basic 1, kita akan coba masuk ke Python, tetapi yang harus diinstal di laptop masing-masing. Jadi kita akan install compiler Python itu di laptop masing-masing. Misal dari anak-anak sekalian ada yang nggak punya laptop? Yang nggak punya laptop angkat tangan. Oh, nggak ada, berarti semua punya laptop ya. Kita akan install Python-nya. Nanti kita akan menggunakan compiler yang kita bisa install dari sini. Nah, kita nanti bisa download Python-nya dari sini. Ini Python, situs resminya, kita download dari sini, klik Python ini. Kalau rata-rata kita di sini pakai Windows, komputer laptopnya atau komputernya, kita klik sini untuk yang Windows. Nah, dia akan jalan, dia akan download Python yang terbaru di situ. Nanti versi Python ada beberapa, tidak apa-apa nanti pakai Python versi yang ada aja, tidak masalah. Karena aplikasi-aplikasi nanti yang berjalan, kalau belum terlalu spesifik untuk namanya keyword-nya, itu tidak ada masalah menggunakan Python versi berapapun. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Boleh buka mic-nya. Ya, kalau tidak ada, berarti kita akan mulai tutorial buat coding pakai Python. Mulai hari Jumat, akan dimulai minggu depan. Bagaimana, bisa semua apa ada yang nggak bisa? Boleh minta usulan. Halo Kak Oscar. Dan teman-teman yang lain. Kita akan mulai ini ya, tutorial codingnya Jumat minggu depan pukul 18.30 ya. Nanti untuk semua tutorial akan direkam semuanya. Dan nanti saya kasih link untuk YouTube-nya. Jadi selain nanti ketika ada yang berhalangan hadir bisa lihat YouTube-nya. Nanti di link itu rencana mau saya buat juga tutorial-tutorial tips-tipsnya dari Python seperti apa gitu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Minggu depan apa yang harus disiapkan, Kak? Ya, minggu depan kita sementara kita pakai laptop dulu aja, nggak usah install. Tadi kan saya sudah sharing ini untuk compiler online dari Python. Minggu depan kita pakai compiler Python ini aja. Jadi nanti kita selama basic 1, nanti kita pakai compiler ini. Nanti ketika kita masuk ke basic 2, kita akan belajar lepas dari compiler ini, kita pakai aplikasi yang menggunakan shell. Jadi nanti sebentar saya demokan ya. Matikan dulu. Nah, mulai minggu depan, mulai nanti ketika sudah selesai basic 1-nya, kita akan menggunakan CMD. Ini
akan mulai menggunakan Python di sini. Kita ketikkan perintah Python, baru kita masuk ke shell-nya Python. Nah, tadi kan versi 3.12 untuk yang di downloadan yang terakhir. Saya masih pakai Python ini. Kenapa saya masih pakai Python 3.11? Karena ada modul yang namanya PyTorch untuk AI itu belum bisa dipakai di Python versi 3.12. Makanya sementara saya pakai versi yang 3.11. Sama kayak tadi, misalnya kita mau pakai mau tampilkan hello world, ini adalah konsol yang sebelah kiri tadi. Oke, print hello world. Ini adalah shell-nya. Ini adalah yang sebelah kiri tadi. Jadi nah, print hello world kita jalankan. Kalau tadi yang di command prompt tadi kan kita jalankan di bawahnya. Kalau yang menggunakan online compiler, kita klik run, hasilnya akan dijalankan di shell. Sama seperti di sini, hasilnya dijalankan di sini, bawahnya. Ini kalau di online compiler namanya shell. Ini yang sebelah kirinya, code editornya. Jadi setelah nanti basic 1 terlewati, kita akan masuk ke basic 2. Nah, untuk persiapan basic 2, kita akan menggunakan command prompt seperti ini. Ini namanya konsol, menggunakan command prompt. Oke, berarti minggu depan siapkan diri dulu. Nanti untuk materi saya bagikan setiap ada pertemuan. Misal hari Jumat, berarti paling tidak hari Rabu atau Kamis dan saya bagikan modul yang mau dipakai untuk belajar. Jadi anak-anak di sini belajar dulu. Jadi waktu nanti tutorial kita sudah ngerti dikit-dikit dan kita tinggal bahas modul yang sudah dibagikan tersebut. Oke. Untuk belajarnya nanti menggunakan online compiler yang di Python tadi dulu. Nggak usah install di komputer dulu. Intinya adalah kita belajar dulu basicnya seperti apa. Nah, kita nanti pakai ini dulu sementara. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu technical meeting hari ini ya. Oke, ada pertanyaan apa tidak? Dari Kak Endang tadi ada pertanyaan lagi apa tidak kira-kira? Jadi itu nanti mau SD, SMP dijadiin satu ya, Kak? Iya, betul. Soalnya gini, kemarin sempat sih mau dibagi-bagi, cuman saya kan masih bekerja, Kak Endang. Nah, kalau misalnya bekerja, saya bagi waktu macam-macam, saya kan ada proyek pribadi juga di luar kantor. Takutnya saya tidak bisa handle. Saya kan ada pelayanan juga kan di gereja, jadi istilahnya saya bagi-bagi waktu. Kemarin sih bilang sama Mbak siapa? Kak Niar, maksimal 3 kelas. Saya tidak berani handle banyak-banyak karena waktunya nanti habis. Waktu buat anak-anak habis nanti. Tuh. Baik. Ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Jadi nanti gini juga, istilahnya ketika nanti ada lomba coding, kemarin sih lomba codingnya mungkin Kak Oscar tahu ya, di Yayasan Penabur nggak salah. Yang sering ada kan Yayasan Penabur sekitar bulan Maret April lah. Jadi istilahnya kita kalau misalnya nanti mau ikut lomba coding, kita siapkan basicnya dulu di sini. Kalau sudah pada ngerti untuk basic codingnya, misalnya beberapa dari mereka nanti akan ada lomba coding menggunakan Scratch atau aplikasi yang lain-lain.
nggak masalah. Sintak atau penulisannya mungkin beda, tetapi logika untuk penerapannya nggak jauh beda. Jadi tetap pakai variabel, tetap pakai tipe datanya apa, perulangan, macam-macam tetap dipakai. Oke ya. Ya, semoga nanti dari kelas coding ini ya boleh jadi berkat. Anak-anak di sini jadi anak-anak yang luar biasa. Oke, kita akhiri dulu ya pertemuan kali ini. Sampai ketemu besok Jumat minggu depan, berarti tanggal berapa? Tanggal 23 Februari jam 18.30. Kalau bisa jangan kita mulai tepat waktu ya. Maksudnya takutnya nanti kalau kemalaman kan kasihan yang lain-lain mau istirahat, kecapean kan. Oke, kita tutup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Ya, sampai ketemu besok hari Jumat ya, minggu depan ya. Tuhan berkati semua ya. Terima kasih, Om Adi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.